Kita belajar mencari amanat nih. Kita belajar mencari amanat. Baik, Anda ada perhatikan itu kan? Sebetulnya kan kita latihan aja, mau lagu, mau puisi, penyair, tidak ada masalah. Cara kita mencari amanat. Saya mau tanya pada Anda, itu kisah yang diceritakan itu kisah orang pacaran atau kisah gimana? Gimana? Cinta lama. Dia pacaran? Gimana? Mana lirik yang mengatakan cewek itu nikah dengan orang lain? Hah? Nah, berarti Anda tidak menghayati teks itu dengan baik. Tiara itu menceritakan seorang laki-laki, dia punya kekasihnya waktu kawannya sekolah dulu, ya. Tapi sekarang hidup itu udah berbeda. Si perempuan ini udah tinggi, kayak menara gading, udah tinggi. Sementara dia tuh miskin. Jadi bukan dia di penjara, maksudnya dia miskin, bukan penjara di sel. Tidak ada orang di penjara di sel lalu dia berlumur, lumpur, tubuhnya berlumur, tidak. Tapi artinya dia mencari kehidupan itu dengan susah payah. Yang namanya orang tubuhnya penuh dengan lumpur itu kan kehidupan susah. Keringat membasah bumi, dia bilang. Nah, jadi artinya dia tidak mungkin mencapai khayalannya dulu bersanding dengan perempuan itu. Oh gitu. Jadi kita ketika baca teks itu kita hayati dulu. Kok bisa begini haru orang gitu. Tiba-tiba kita nggak ngerti teksnya. Kadang-kadang kita mau nangis aja kok tiba-tiba. Tapi kita nggak ngerti teksnya apa gitu. Cuman iramanya. Ingat ya, lagu itu pada puisi-puisi berpola ada kalanya irama mendominasi lirik.
Liriknya kadang-kadang nggak bagus, tapi iramanya, ya tidak semua syair itu bagus liriknya, tapi irama syairnya membuat bagus gitu. Karena irama syair itu memang irama yang sadu gitu. Sama kalau Anda dengar lagu Minang itu ada di Minang itu ada nama irama dominan di Minang itu namanya irama rato. Rato itu dalam bahasa Indonesia itu meratap. Anda lihat lagu-lagu Minang itu rata-ratanya ada yang iramanya irama rato. Iramanya sedih. Ya. Jadi irama rato namanya. Irama sedih. Nah, itu yang perlu dipahami. Yang pertama itu tahu kita, oh ini arahnya ke sini. Baru kita bisa melihat amanatnya. Ya, amanatnya. Arti amanatnya begini. Si laki-laki itu laki-laki yang tahu diri. Ya, dia tahu diri, dia menceritakan apa kalau kau tahu dengan saya, kata dia. Ya. Nah, artinya kau harus memaklumi saya itu. Gitu, harus memaklumi saya itu dalam keadaan berlumpur dan keringat membasahi bumi. Begitu susahnya gitu. Hidup gitu. Ini katakan di penjara, jangan pikirkan di penjara di sel. Ya. Bukan itu yang dimasukkan dalam lirik itu. Jadi itu kita bicara amanat. Ingat ya, kita bicara amanat di situ. Jadi artinya amanatnya apa? Kita bisa satu sekolah, tapi nasib kita tidak tahu kita siapa. Bisa saja kita nasib itu berbeda. Dan yang selalu berharap, yang selalu merendahkan diri orang yang dia punya nasib tidak baik. Itu amanat apa? Amanat tersiratnya di situ. Kalau dia merasa diri dia minder, ibaratnya minder ya. Kalau bahasa kita itu minder. Laki-lakinya minder gitu. Nah, tidak pede lagi dia. Nah itu lumrah gitu. Yang pertama tadi amanat tersiratnya, kita bisa saja satu pendidikan, nasib kita itu nggak tahu. Kalian bisa satu kelas sekarang nih, tapi siapa yang tahu nanti tahu-tahu jadi istri bupati. Saya punya teman satu kelas dengan saya, bahkan kuliahnya nyontek dengan saya, Gian. Benar, itu nyata betul. Jadi istri wali kota Pekanbaru. Istri Herman Abdullah. Betul alumni kita, tapi tidak tamat dia. Ketika kuliah terlambat, kita terlambat nih. Jadi yang ada kursi cuma 3. Saya, ibu, kalau saya pacaran dengan ibu itu. Bukan dengan orang lain. Saya, ibu, dia. Saya di tengah. Kiri kanan, ibu di sebelah kanan, dia sebelah kiri. Dia nyontek. Ibu tidak mau nyontek. Dia dapat nilai A sama dengan saya, ibu dapat nilai C. Itu benar. Tidak nyangka kita, teman kita gitu. Tidak sarjana dia. Jadi bisa jadi. Dan terakhir saya jumpa ketika almarhum Pak Diah meninggal. Mertuanya Pak Ibnur meninggal. Gitu, dia tegur saya. Karena kita jelas jaraknya berbeda ya. Gitu. Jaraknya berbeda. Jadi kita bisa jadi nasib kita nggak tahu. Itu yang tersirat. Jadi kita artinya kita dengan mencari amanat itu, kita bisa masukkan, kita bisa menghayati amanat itu, bisa kita menjadikan pedoman hidup kita, gitu. Bisa mengubah sikap kita. Gitu. Kalau seandainya itu terjadi pada diri kita, ada pada orang teman kita, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Gitu. Karena sastra itu sudah mengatakan hal seperti itu. Kita dengar lagu Romai Rama nih, ya, mencari teman
Tidak mudah, katanya begitu. Nah, apalagi teman susah, benar. Benar gitu. Saya bisa membenarkan karena saya mengalami. Ketika saya megang jabatan, pada Pak Safia, Pak Saudara semua bantu sudah. Ketika saya megang jabatan, pada nak mau negur. Gitu. Jadi kita sudah tahu karena kita sudah orang sastra, kita paham. Saya pernah marah dengan dosen. Dia bicara di depan saya, ini maaf, ada rekod kita aja. Dia katakan, kita tidak tahu ya siapa kawan sekarang siapa lawan. Sasarannya itu ke saya. Lalu saya bilang, apa kata kamu? Langsung saya kasih tahu gitu. Saya sering ingatkan, Anda bicara bukan sastra. Nah orang sastra itu jangankan tersirat saya sudah tahu. Gitu. Kita udah tahu. Baik, berarti ada dua unsur tadi. Sekali lagi kita mengapresiasi dua unsur itu. Unsur itu sebetulnya unsur yang terbesar, yang paling penting. Karena gini, karya sastra itu dibangun pada dua majid. Saya katakan kepada Anda kemarin, yaitu ada dua unsur yang terbesar yang membangun karya sastra itu. Yang harus ada sebetulnya pada karya sastra. Walaupun porsinya itu tidak bisa sama. Sulit untuk menyamakannya, yaitu utile dan dukre, keindahan dan manfaat. Manfaat salah satu di antara itu adalah kita memahami tema, memahami amanat. Itu manfaat. Sementara keindahan, nah kenapa lagu ini bisa indah? Tadi Tiara tadi, kenapa bisa indah? Rimanya nggak dapat kita tak bisa lihat rima akhirnya, Anda bisa lihat rima akhirnya. Tapi di iramanya, Anda dengar lagu aslinya, nggak menarik. Lagu aslinya itu lagu Malaysia itu rock, irama rock, nggak menarik. Oleh karena itu ketika dirilis orang Indonesia, banyak kritikus Malaysia yang memaki-maki. Dianggap orang Indonesia itu menghancurkan lagu itu. Saya pernah nonton di sebuah konten. Karena saya tahu asal mulanya itu kaset. Jadi cowok yang menyanyikan. Ke Indonesia kan ada cewek, ada cowok gitu yang nyanyikannya. Artinya apa? Lagu itu kok dibawa oleh orang Malaysia tidak begitu top, kok di sini top gitu. Nah kita lihat lagi momennya, mungkin dari segi aransemennya. Aransemen itu dalam unsur puisi itu namanya irama. Irama, ritme. Nah, irama itu kalau kita mau mengapresiasi unsur irama itu secara garis besar ada puisi berpola itu ada pola iramanya. Contohnya syair. Syair itu sudah ada pola iramanya. Mau syair Selendang Delima, mau baca surat kapal, melakukan syair surat kapal, ada iramanya. Nggak bisa salah dari itu. Selendang Delima ada iramanya. Irama Dodoi ada iramanya. Karena syair itu kan banyak sekali iramanya. Jadi seolah-olah memang dalam puisi berpola irama itu jadi pakemnya. Anda dengar lagu-lagu Melayu Deli yang irama yang liriknya pantun, Anda bisa nukar pantunnya loh. Tapi iramanya tetap itu. Jadi pantunnya bisa kita tukar, tapi iramanya kita pakai itu. Jadi begitu kuatnya irama. Itu pada puisi berpola. Tapi pada puisi tidak berpola, iramanya bebas. Tergantung selera kita. Jadi bebas iramanya. Karena itu pada lagu modern, puisi tidak berpola, irama itu dia melekat pada lirik lagu itu. Jadi memang dia bagian kekuatan dari sebuah lirik,
puisi irama itu, tapi tidak pada lirik lain. Kita kan tidak mungkin membawa irama lagu ungu kepada lagu dewa, kan nggak mungkin. Karena lagu dewa memang miliknya lagu dewa. Nah itu di puisi bebas itu begitu. Tapi kalau namanya puisi berpola, syair mau bahasa apapun, kalau dia irama sedang delima harus ngikuti iramanya. Karena acuannya irama. Jadi ada unsur irama. Nah, unsur irama ini biasanya ditopang dengan unsur rima. Jadi ada unsur berikutnya, unsur intrinsik puisi itu adalah unsur rima. Unsur rima. Jadi ada unsur irama, ada unsur rima. Kalau Anda lihat dari ciri-ciri unsur intrinsik pada teori lama, ada ritme atau rima atau ritme, ada irama, ada rima. Rima itu kesamaan bunyi. Bunyi itu ada pada kesamaan itu bisa pada tingkat satu huruf bunyi, bisa pada tingkat dua huruf atau lebih suku kata, ya tingkat suku kata. Saya katakan setingkat suku kata ya, bukan selalu harus benar satu suku kata, tapi lebih dari huruf kan suku kata. Nah, bisa berupa kata. Artinya kata yang diulang. Dalam unsur rima itu ada namanya repetisi. Lalu di mana letak rima ini? Kalau kita mau lihat rima, mata kita kemana? Ya, kalau kita lihat pada awalnya, orang melihat pada lirik akhir dari bait. Karena itu tadi kita salah pantun tadi, akhir dari bait. Nah, namun perkembangan selanjutnya bahwa rima itu bukan hanya pada bunyi akhir daripada bait, tapi bisa dijumpai di awal bait, di tengah bait, dan bahkan dapat kita jumpai di dalam satu baris kata puisi. Jadi bisa kita jumpai di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, tingkat kesamaan bunyinya bisa satu huruf, apakah huruf awalnya atau huruf akhirnya satu huruf, bisa lebih dari satu huruf suku kata, bisa kata. Nah, tergantung kita menggunakan teori siapa, ada penamaannya. Ya, ada penamaannya. Jadi rima yang sama, tapi bisa disebut istilahnya berbeda. Contoh, rimanya tuh ABAB. ABAB itu bukan berarti huruf A dan B akhirnya. Ya, bisa bunyi yang terakhir AI. Kalau bunyinya itu bunyi huruf vokal atau bunyi huruf efoni, bunyi hidup, maka orang katakan itu rimanya rima terbuka. Tapi kalau huruf mati, konsonan, ya, misalnya konsonan dental atau bunyi kah gitu, bunyi mati, nggak enak diucapkan. Atau kakafoni namanya. Dia dikatakan rima tertutup. Jadi rimanya sama, namanya berbeda. Tergantung bagaimana kita apanya. Kalau dia hanya sudah lebih dari satu huruf, orang katakan 5 paruh atau separuh. Walaupun 5 kata hanya 2 yang sama, 5 paruh. Tapi kalau di awal hurufnya sama, orang katakan 5 pangkal. Lalu kalau semuanya sama, ada yang katakan mau diletak di mana, namanya repetisi, pengulangan. Tapi cenderung orang katakan repetisi itu di awal. Ya. Di awal dari bait itu sama. Awal katanya sama. Itu dikatakan repetisi. Jadi ada 5 pangkal, katakan ada 5 awal. Tergantung bagaimana membedakannya. Jadi kalau lihat teori siapa gitu. Tapi kita tahu letak rima, kemungkinan kesamaan bunyi itu di situ. Sampai di situ ada yang mau tanya?
Ada yang bertanya tentang rima? Ada tema, ada amanat, ada irama, ada rima. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita melanjutkan ke diksi. Diksi. Ya. Apakah di fiksi itu diksi ada? Ada, tapi tidak sekuat orang bicara tentang puisi. Karena dalam prinsip membuat puisi itu hampir sama dengan prinsip ekonomi. Kalau di ekonomi, orang mau berusaha bagaimana modal sedikit mungkin, untung sebesar mungkin. Ya. Di puisi, bagaimana menggunakan kata sehemat mungkin, tapi maknanya seluas mungkin. Itu prinsip puisi. Bagaimana menggunakan kata sehemat mungkin dengan maksud atau makna atau pesan yang seluas mungkin. Nah, lalu berarti kalau gitu perlu ada namanya proses pemilihan kata. Dipilih katanya. Nah, proses pemilihan itulah namanya diksi. Diksi, pilihan kata. Nah, selalu kita selama ini memilih, oh ini kata. Kita tidak tahu bagaimana cara mengoleksnya. Pilihan kata itu bisa terjadi, pertama, kata itu ada sinonimnya. Sinonim itu apa? Kesamaan bunyi. Kalau antonim? Berlawanan. Berarti yang ada sinonimnya. Kata itu pasti ada sinonimnya. Jadi kalau kita lihat ada satu kata, sinonimnya apa? Sadar atau tidak, si pengarang dalam otaknya dia pasti berpikir, memilih nama kata itu. Dan itu sebetulnya dah hampir semua orang melakukan hal seperti itu. Apalagi orang tua-tua. Anda punya nama, tanyakan sama orang tua Anda, pasti dia punya berpikir mencari nama itu, apalagi anak pertama. Ya, apalagi nama pertama. Carinya. Jangan-jangan diam-diam dicarinya nama, dikasih nama pacarnya. Anda tidak tahu. Jadi dia ingat pacarnya, disebutnya nama Anda. Karena dia ingat pacarnya. Kok Bapak panggil saya sering manggil saya, apalagi hari Sabtu. Iya, karena ingat pacarnya. Nah, ini namanya pilihan kata. Tapi kalau dia orang tua kan memilih nama kata itu kan dimilih kata karena kata menurut dia itu kan doa. Ada kepercayaan itu kata itu adalah doa. Ya, adalah doa. Tapi ada juga kata itu sebagai bentuk gambaran bagaimana mencatat sejarah anak gitu. Sejarah anak. Saya punya anak yang pertama namanya Rian Rahmat Ramadan. Berarti orang tahu dia bulan Ramadan lahirnya. Ya. Yang perempuan saya punya anak namanya Rizky Putri. Berarti tahu orang bahwa saya merasa berapa Rizky punya anak perempuan. Panjang namanya Rizky Putri Sarani Nurul Fatimah. Panjang namanya. Ini punya makna di luar. Begitu juga orang memberi nama bapak saya, beri nama saya gitu. Kalau orang nanyakan, Pak, nama Pak artinya apa? Saf namanya baris, bersaf-saf, rial artinya duit. Jadi duit yang berbaris, tapi bukan duit saya. Bukan duit saya, duit berbaris gitu, bersaf-saf. Nah, jadi kembali ke persoalan kita hari ini. Persoalan diksi kita ini, berarti diksi tidak semua kata kita bisa mengatakan ini ada diksinya loh. Artinya apa? Ketika kita melihat lirik puisi, larik puisi, bukan lirik puisi, larik puisi, kita mencari kata-kata yang ada sinonimnya. Itu pertama. Kalau tidak ada sinonimnya, yang berdekatan. Kalau bersinonim, ada kalanya pilihan kata itu si pengarang merasa ada perbedaan makna
dari segi rasa, dari tingkat rasa. Paham? Khairil Anwar itu menggunakan 2 kata untuk mengganti kata orang pertama. Yang satu kata aku, yang kedua kata beta. Aku dan beta itu artinya sama, pengganti orang pertama. Tapi ketika dibuat dalam teks, Anda baca, Anda pahami di pelajaran pragmatik, maknanya berbeda. Yang pertama, kata beta itu kita mengingatkan itu sapaan orang, kata ganti orang daerah timur. Daerah Maluku sana. Daerah Ambon sana. Kalau Anda pernah ke Ambon, ada pernah ke Ambon? Oh, belum pernah. Rugi. Saya ke Irian yang enggak Anda pernah. Sama ke Manado, saya enggak mau. Pengen saya lihat pasar ekstrim di Manado itu. Yang orang jual ular, jual apa gitu. Di Manado. Sama Irian. Pas saya mau pergi, Pak PD3 kita yang pergi waktu itu. Saya ke NTT. Untungnya jadi pejabat dulu kemana-mana bisa pergi gratis. Ya, tiket dibayarkan, hotel dibayarkan. Itu aja untungnya. Ada 3 gratis. Tiket, ongkos, dan capeknya juga gratis. Nggak perlu beli. Pulangnya capek. Baik, kembali. Jadi diksinya kita cari kata, ada kesamaan enggak? Ada kata lain yang sama? Lalu baru kita interpretasikan. Kenapa kok si pengarang memilih kata ini? Nah, tentu kita kaji maknanya dari pendekatan stilistika, teksnya itu dalam konteks ini. Ya. Kenapa si Khairil tidak menggunakan kata aku pada Kerawang Bekasi? Tapi dia menggunakan kami yang kini terbaring antara Kerawang dan Bekasi. Bukan kata aku. Dia menggunakan kata jamak. Ya, dia menggunakan kata orang pengganti orang pertama jamak. Kami yang kini berbaring antara Kerawang Bekasi. Begitu juga kata terbaring. Ada kata terbaring, ada tertidur, ada orang mati. Maknanya kan sebetulnya yang dimasukkannya itu kata mati. Tapi kok Khairil tidak menggunakan kata mati? Kok memilih kata terbaring? Coba siapa bisa jawab? Ya. Karena masih ada semangat yang hidup pada Iya, jadi orang kalau pejuang itu jasadnya mesti boleh mati, tapi semangatnya itu. Jadi kalau kita melihat orang nih misalnya dia terbaring, dia pingsan, masih bergerak, dia masih ada semangatnya gitu, semangat hidupnya masih ada. Gitu. Jadi semangatnya itu membuat dia memilih kata terbaring. Jasad sih boleh mati, tapi semangatnya tidak boleh mati. Semangatnya boleh mati. Nah, saya beri contoh konteks yang paling real lagi sekarang. Menurut Anda, ketika Ferdi Sambo itu membunuh Joshua, katakanlah dia dituduh, katakanlah dia terlepas siapa yang nembak, pokok kelompok dia. Joshua melawan enggak? Melawan. Dia melawan Joshua itu. Sampai sekarang dia melawan. Semangatnya itu melawan. Peristiwanya itu membuat ada perlawanan. Diwakili oleh orang-orang. Tapi kalau kasusnya itu didiamkan, berarti memang mati aja dia. Tapi sebetulnya sampai sekarang dia melawan. Orang tidak tahu bahwa dia itu melawan. Diwakili oleh orang-orang yang membela dia. Semangatnya dia gitu. Apa perlawanannya? Yang pertama, dia didoktrin jadi orang yang nakal. Orang membela dia. Dia bukan anak nakal. Terlepas dari bukti pengadilan ya. Dikatakan dia selingkuh. Orang membela dia. Dia orang yang disayangi oleh Putri Sambo.
Jadi ada perlawanan gitu. Nah, itu yang dikatakan oleh Khairil seperti itu. Semangatnya itu masih hidup gitu. Sama dia mengatakan, yang kalian tuduh sama saya itu tidak benar gitu. Tapi yang diwakili oleh orang-orang yang berperjuangkan, orang-orang sependapat dengan dia. Akhirnya semuanya bangkit. Artinya bangkitnya apa? Sampai orang membangkit sekarang kasus KM50.